Nah, itu dari yang cerita saya tadi kan, saya sudah sebelum menghadapi titik yang bisa dibilang terendah itu, saya waktu itu sudah mendalami meditasi waktu itu. Kenapa saya bilang setelah meditasi itu hidupnya jadi malah tambah babak belur, dalam arti karma buruk maksud saya hal-hal tidak selalu indah gitu kan pada saat saya kesulitan. Tetapi di sana juga saya yakini bahwa karma baiknya berjalan. Pada saat seperti saya tadi bilang hanya punya uang 700.000 sebulan, tetapi pada saat saya tidak pernah sampai yang kelaparan, tidak makan. Jadi Tuhan mencukupkan uang 700.000 itu untuk kami gitu, tetap bisa hidup dalam sebulan. Dan terkadang pada saat betul-betul uang sudah habis, tiba-tiba ada saja bantuan gitu. Apapun yang terjadi itu pasti itulah yang terbaik gitu. Jadi saya belajar waktu itu, belajar percaya penuh sama Tuhan, bahwa pada saat saya paling susah pun gitu, saya hanya perlu percaya gitu sama Dia. Karena kenyataannya saya masih bisa makan, dan pada saat tidak bisa makan pun saya masih bisa bernafas gitu, yang masih sesuatu yang harus sangat saya syukuri gitu. Jadi itu yang membuat keyakinan itu bahwa kita selalu bisa melihat suatu peristiwa itu dari dua hal. Apakah kita melihat dari sisi negatif, mengeluh, saya tidak punya ini, saya kurang ini, saya kesulitan ini, atau dari sisi sebaliknya, saya bersyukur masih ada makanan di meja, saya bersyukur masih dikasih anak yang sehat, terlepas dari saya tidak bisa memberikan banyak gitu. Saya bersyukur hubungan sama suami masih baik gitu. Jadi melihatnya dari dua sisi. Jadi itu yang membuat saya ikhlas menjalani pada saat memang merasa ya di titik yang tersulit gitu. Tetapi tidak ada rasa keberatan di sana. Dan saat pun tidak pernah meminta Tuhan, kapan dong saya jadi kaya? Kapan dong saya keluar dari ini? Saya tidak pernah, saya hanya menjalani, ya inilah bagian saya saat ini. Saya ingat dulu, saya ada satu kalimat yang Made dulu suka tulis gitu, kalimat dari guru saya. Ya kalau memang harus mati kelaparan, ya sudah mati saja gitu. Tapi jangan sekali-sekali menyaksikan kuasa Tuhan. Karena yang ngasih kita hidup kan bukan makanan, tapi karena Tuhan memberikan kita kehidupan gitu. Dan itu membuat saya masih diberikan hidup sampai saat ini saja, itu sudah sesuatu yang harus sangat saya syukuri. Masih bisa melakukan sesuatu yang berguna gitu. Jadi kalau mikir hanya aduh saya nggak punya uang, aduh gimana nih tahun depan bayar cicilan, besok nggak punya duit, kadang akhirnya kalau tidak ada hal yang memang bisa kita lakukan saat itu, seperti sekarang kan bisa dibilang kayak kita tidak berdaya, tidak bisa melakukan apapun. Kita tidak bisa mengubah keadaan. Nah, di situ kan pasti ada dua pilihan kan. Apakah kita mengeluh, kapan nih situasi membaik? Kenapa sih begini? Atau mungkin justru kita lihat sisi sebaliknya gitu kan. Ya, ini kesempatan saya untuk menghimpun energi, lebih menyayangi diri, beristirahat, anggaplah kalau misalnya kehilangan. Tentu di sana akan ada selalu orang ya enak aja sih ngomong gitu. Ya, tetapi buat saya pribadi begitu. Iya, pilihan itu pilihan, hidup itu pilihan. Iya, ini situasi yang sangat berat sih memang. Iya. Sama. Ya sama lah kan, ibaratnya kalau saya pribadi, Wahyu kan tahu kan seperti tadi jadwal sampai 2000, waktu 2019 2021 itu udah penuh. Jadi begitu pandemi ini kan ibarat serangan mendadak tuh. Plus nggak bisa pergi, ngelihat jadwal, oke. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan gitu. Jadi saya sempat pada saat waktu awal pandemi itu memilih untuk diam gitu. Jadi saya sosial media pun nggak saya buka, berita-berita nggak saya baca, karena
hanya tambah chaos di pikiran. Yang saya lakukan ya sudah, kalau memang saya nggak bisa, jadwal nggak bisa jalan ya sudah, pasrahin aja gitu. Apa yang bisa dilakukan di rumah? Jadi di rumah pada saat di sana tidak ada kejelasan akan jadwal, saya menulis. Saya kan paling tidak suka menuliskan. Jadi saya menulis modul. Dan akhirnya di berkah di balik itu adalah selesainya saya menulis modul 300 jam. Sesuatu yang sulit saya lakukan pada saat saya traveling. Dan karena merasa saya tidak tahu kapan akan bisa kelas berjalan, jadi di pikiran saya tidak memikirkan jadwal. Ya udah duduk aja, apa yang dikerjakan di rumah udah ngetik aja sampai otaknya puyeng-puyeng baca, nggak apa-apa lah, saya nikmati gitu. Dan itu juga membuat akhirnya kreatif mulai, karena tuntutan teman-teman yang pengen belajar dan saya tidak mau pergi gitu kan, juga jadi kreatif, kita ada online gitu kan. Kalau nggak gitu nggak bakal. Itu yang selama ini belum pernah saya dapatkan feel-nya dari kerja di kantoran. Iya, karena saya kan HRD, jadi saya selalu berada di tengah-tengah kan posisinya. Jadi seringkali mendengarkan keluhan dari karyawan, sementara terbatas yang bisa saya lakukan karena saya ada di bawah perusahaan. Mungkin teman-teman yang jadi HRD paham lah ya rasanya. Nah di situ waktu mengajar yoga, mengajar yoga itu ada rasa bahagia karena sesuatu itu bisa saya lakukan sendiri tanpa harus menunggu atasan gitu kan. Iya. Nah itu sih yang mulai kok kayaknya bahagia sekali rasanya gitu. Meskipun di kelas hanya ada 1 orang, 2 orang, itu happy gitu. Saya mikirkan oke, kalau gitu saya coba deh jalani ini. Dan pada satu ketika saya ikut workshop Yin. Ini apa lagi gitu, dengan Sebastian waktu itu, Sebastian Pusel. Waktu awal-awal Sebastian membuat workshop, saya menyukai ternyata ada juga yoga yang tidak membutuhkan power yang harus jungkir balik gitu kan. Mulai ada rasa ketertarikan karena dia juga sisinya lebih cocok dengan saya yang diem gitu orangnya kan, yang dieman. Nah mulai itu nabung karena ikut teacher training di Bali yang gurunya bule kan, lumayan tuh duitnya. Jadi asli itu nabung, dapat duit ngajar privat semua ditabung untuk bisa ikut teacher training. Waktu itu zaman saya sudah mengalami Wahyu. Itu zaman itu tahun 2000 berapa itu ya, 2013 kalau nggak salah. Itu bayar trainingnya 40 juta. Dari ngajar yoga dibayar 200 ribu. Nyari 40 juta itu berapa lama ngumpulin coba?